I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PLS akan membahas tentang metode brainstorming. Baiklah, saya Miza Rahma, NIM 210050008. Saya Latifah Fitria dengan NIM 210050007. Saya Rizal Duginova dengan NIM 210050017. Saya Zulkhairani dengan NIM 2100525. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, sehubung dengan PKBM yang telah kita beri nama, yaitu PKBM Andalas, kita akan bicara mengenai program, pemasaran, kemudian sasaran, serta pelaksanaan PKBM yang akan kita rancang. Baik, untuk PKBM yang sudah kita tetapkan bersama, yaitu PKBM Andalas. Nah, untuk program, mungkin ada saran dari rekan-rekan semua tentang program apa saja yang akan kita masukkan ke PKBM kita ini. Mungkin ada saran dari rekan-rekan semua. Baik, dipersilakan kepada rekan Zil. Baik, di sini saya akan mengajukan pendapat mengenai program yang akan kita rancang pada PKBM Andalas. Menurut saya, programnya itu ada program paket ABC, di mana program paket ABC ini lebih cocok kepada masyarakat remaja dan orang dewasa. Karena PKBM atau paket ABC ini memfasilitasi masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya di pendidikan formal. Nah, dengan begitu, dengan adanya PKBM atau paket ABC ini, para masyarakat bisa menamatkan sekolahnya pada pendidikan non formal. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari program ini yaitu memfasilitasi masyarakat khususnya yang tidak mampu atau belum begitu banyak memiliki pengetahuan, skill atau sikap mental yang akan diimplementasikannya pada pekerjaan pada masa yang akan datang. Sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas saran dari rekan kita Zil. Mungkin ada saran-saran dari rekan-rekan semua. Dipersilakan kepada rekan Riza. Kalau menurut saya, program untuk PKBM yang sudah kita rencanakan yaitu program keaksaraan, di mana program ini yaitu program di mana kemampuan warga belajar untuk membaca, menulis, dan berhitung, yang tujuannya yaitu membantu warga belajar untuk mencari dan menggunakan bahan calistung sendiri untuk membantu mengembangkan kemampuan warga belajar dan keterampilan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan keterampilan fungsional sesuai dengan kehidupan mereka dalam sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sarankan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rija yang telah menyarankan program tentang PKBM kita. Mungkin ada saran lain? Mungkin menurut saya saran program yang cocok untuk PKBM yang akan kita jalankan itu, mungkin kita bisa menjalankan program kursus seperti kursus menjahit, kursus memasak, atau bisa juga dengan kursus komputer. Kursus menjahit dan juga memasak terutamanya yaitu merupakan program life skill yang akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama juga orang dewasa atau ibu rumah tangga mungkin bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus juga kursus komputer ini mungkin akan bermanfaat karena di zaman sekarang ini kan kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada. Mungkin program tersebut akan sangat cocok. Sekian saran dari saya. Baik, terima kasih atas saran-saran dari program
yang akan kita jalankan terhadap PKBM kita. Kita masuk pada sasarannya. Mungkin ada dari rekan-rekan semua yang berpendapat sasaran apa yang cocok untuk PKBM kita, PKBM Andalas. Dipersilakan pada saudari. Kalau menurut saya, sasaran untuk program yang saya sarankan tadi itu sasarannya lebih ke anak-anak dan remaja, di mana dalam dunia pendidikan itu sangat diperlukan kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Oleh sebab itu, dengan sasaran dari program keaksaraan ini untuk anak-anak dan remaja, di mana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membaca, menulis, dan berhitung itu. Mereka bisa menyetarakan dengan pendidikan yang tidak mereka dapatkan. Sekian. Baik, terima kasih atas pendapat dari Rijak mengenai sasaran PKBM untuk PKBM kita. Mungkin ada saran dari rekan-rekan lainnya. Saya minta pendapat dari rekan-rekan semua. Ada lain? Dipersilakan kepada saudari Tipa. Kalau mengenai sasaran, menurut saya dari saran program yang saya sampaikan tadi, yaitu program kursus, mungkin sasaran yang cocok yaitu orang dewasa, terutama dewasa awal. Karena masyarakat mungkin akan sangat membutuhkan program kursus, terutama juga ibu-ibu rumah tangga atau dewasa awal, terus juga remaja untuk mengasah kemampuannya mengenai komputer, bisa juga melalui kursus memasak dan juga menjahit. Itu juga mungkin akan bermanfaat untuk memasuki dunia pekerjaan nantinya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan Tipa atas saran dan pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain atau dipersilakan kepada saudari Zil. Baik, mengenai sasarannya, menurut saya seperti program yang sudah saya sarankan tadi, sasarannya yaitu remaja dan orang dewasa. Karena masih banyak remaja yang tidak menamatkan sekolahnya pada pendidikan formal. Nah, dengan adanya paket ABC ini, para remaja bisa menyetarakan sekolahnya di pendidikan non formal. Baik, hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari rekan-rekan semua mengenai sasaran untuk PKBM Andalas kita. Nah, untuk kita masuk pada cara memasarkan. Mungkin ada saran dari teman-teman bagaimana cara kita untuk memasarkan PKBM kita. Oke, dipersilakan kepada saudari Tipa. Mengenai cara pemasarannya, mungkin kita bisa menggunakan brosur. Brosur itu bisa kita desain semenarik mungkin agar dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti program yang akan kita jalankan. Di brosur tersebut juga kita bisa menuliskan kelebihan-kelebihan yang akan didapatkan oleh masyarakat melalui program yang kita bikin. Nah, dengan begitu juga mungkin masyarakat akan lebih tertarik dengan program yang akan kita jalankan nanti. Sekian. Baik, terima kasih saran dari Tipa. Mungkin ada pendapat lain? Dipersilahkan kepada Rijal. Kalau menurut saya, cara pemasaran dari program-program yang akan kita laksanakan yaitu dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat di daerah tersebut. Karena dengan cara bersosialisasi bisa melalui rumah-rumah atau melalui suatu perkumpulan di suatu tempat. Dengan cara bersosialisasi kita dapat menjelaskan apa-apa saja program yang akan kita rencanakan, lalu apa kelebihan dan kekurangannya, lalu apa-apa saja kegunaan dan manfaat yang akan didapatkan oleh warga belajar dengan mereka mengikuti program yang sudah kita laksanakan. Dengan begitu kita juga bisa menarik daya minat dari warga-warga belajar untuk mengikuti program yang sudah kita rencanakan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pendapat dari Rija. Mungkin ada pendapat atau usulan lain dari rekan kepada Azil? Baik, mengenai cara memasarkannya, menurut saya cara memasarkannya itu melalui media sosial. Karena melalui media sosial masyarakat luas akan mengenali PKBM yang akan kita rancang. Nah, dengan begitu para masyarakat akan lebih mengenal dan bergabung dengan PKBM yang akan kita rancang. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas saran dari rekan-rekan semua tentang pemasaran PKBM kita, PKBM Andalas. Nah, untuk bincang-bincang kita terakhir, kita akan bahas tentang pelaksanaan. Nah, bagaimana pelaksanaan PKBM kita dan berapa waktunya? Mungkin ada usulan dari rekan-rekan semua berapa kali seminggu gitu. Dipersilakan kepada Saudari Riza. Kalau untuk pelaksanaan, waktu pelaksanaan dari program yang sudah kita rencanakan, kalau menurut saya itu efektif. Pelaksanaan programnya itu 3 kali dalam 1 minggu, di mana nanti sisanya warga belajar bisa belajar secara mandiri di rumah untuk mengulang-ulang yang sudah mereka pelajari dalam PKBM kita. Dengan begitu mereka juga bisa beristirahat di rumah dengan mengulangi pelajaran atau apa-apa saja yang sudah kita sampaikan dalam PKBM kita. Dalam waktu 3 hari itu menurut saya sangat efektif untuk waktu pelaksanaan program yang kita rencanakan. Sekian. Baik, terima kasih usulan dari Saudari Rija. Mungkin ada usulan dari rekan-rekan lain? Sedikit saran dari saya. Mungkin waktu pelaksanaannya yang cocok itu bisa 4 hari dalam seminggu. Karena dengan waktu 4 hari mungkin akan lebih banyak kita pertemuan yang akan kita jalankan, juga materi yang kita sampaikan bisa lebih matang sampai kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas sarannya dari Saudari Tipa. Selanjutnya ada saran lain? Dipersilakan. Menurut saya pelaksanaannya itu ada 3 kali. Karena 3 kali ini merupakan waktu yang paling efektif. Dengan begitu, masyarakat bisa meluangkan waktunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas usulan-usulan dari rekan-rekan semua mengenai PKBM kita, yaitu PKM Andalas. Nah, dapat saya sebagai pemandu perbincangan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa program yang akan kita rancang yaitu ZIL program ABC, Rijak program keaksaraan, Tipa kursus seperti kursus menjahit, memasak, dan komputer. Selanjutnya kita masuk kepada sasarannya. Menurut ZIL yaitu remaja dan orang dewasa, menurut Rija itu adalah anak-anak dan remaja, sedangkan menurut Tipa dewasa dan remaja. Selanjutnya itu cara memasarkan. Menurut rekan ZIL yaitu melalui media sosial, menurut Rija melalui sosialisasi kepada masyarakat yaitu secara offline. Selanjutnya menurut Tipa itu brosur. Nah, untuk pelaksanaan PKBM kita dapat disimpulkan mungkin 3 kali atau 4 kali sehari, karena pendapat dari rekan-rekan semua itu 4 sampai 3 kali seminggu. Baik, terima kasih atas perbincangan dan saran-saran dari teman semua. Kita tutup perbincangan kita hari ini mengenai PKBM kita. Mudah-mudahan PKBM kita berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I still here?